Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vijay Faisal Haris. Saya dari UPBJJ Palu, NIM 0512259904. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktek jaringan komputer. Baik, pertama-tama kita masuk di sini di e-learning-nya, teman-teman. Ini e-learning-nya ini soalnya. Dia sampai di net 20 ya, teman-teman. Untuk memastikan video ini dan kita akan melakukan praktik ini, kita menggunakan yaitu namanya adalah terminal atau CMD, yaitu dengan mengetikkan dengan Windows R. Nah, ini tulisannya ada CMD, kita tekan. Nah, kita perkecil dulu ya, teman-teman. Nah, oke. Di sini dia pertama-tama memasukkan perintah kata CD. Ini dulu. CD digunakan untuk ganti directory atau folder ya, teman-teman, yang aktif. Nah, kedua adalah perintah CLS. CLS ini digunakan untuk membersihkan tampilan layar CMD. Perintah yang ketiga adalah CLS slash tanda tanya, teman-teman. Nah, CLS slash tanda tanya ini digunakan untuk menampilkan bantuan atau penjelasan tentang perintah CLS, teman-teman. Kita masuk perintah yang keempat, yaitu adalah dir slash tanda tanya. Nah, dir ini digunakan untuk menampilkan bantuan tentang perintah dir atau melihat isi folder, teman-teman. Yang kelima adalah, kita tekan enter dulu. Kelima perintahnya adalah IP config. Nah, IP config digunakan untuk menampilkan informasi IP address dasar komputer, teman-teman ya. Yang keenam adalah IP config slash al. Nah, IP config slash al ini digunakan untuk menampilkan informasi jaringan lengkap termasuk DNS, MAC, dan lain-lain, teman-teman. Kita masuk ke perintah yang ketujuh, yaitu IP config slash tanda tanya. Nah, IP config slash tanda tanya ini digunakan untuk menampilkan bantuan tentang perintah IP config, teman-teman. Kita masuk ke yang ke-8 adalah IP config slash tanda tanya. Ya, di sini saya akan menyalinnya aja, teman-teman ya. Relash. Kita hapus titiknya, kita tekan. IP config relash ini digunakan untuk melepaskan atau memutus alamat IP yang sedang digunakan, teman-teman. Sini kita masuk perintah yang ke-9. Kita salin aja, teman-teman. Adalah IP config renew. Kita salin di sini. Nah. Aduh. Nah, kita enter. Nah, IP config renew ini digunakan untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP, teman-teman. Kita memasuki IP yang ke-10. Perintah yang ke-10 adalah IP config slash display DNS, teman-teman. Sini kita coba saja ya, teman-teman. Kan set. Sini kita akan mengenternya. Nah, IP config slash display DNS ini digunakan untuk menampilkan cache DNS lokal atau catatan situs yang pernah diakses, teman-teman.
Kita masuk ke IP yang ke-11 atau perintah yang ke-11 adalah IP config slash flush DNS. Sini kita akan menghapus titiknya. Ini kita backspace, kita enter. Nah, IP config slash flush DNS ini digunakan untuk menghapus cache DNS lokal, teman-teman ya. Ini kita masuk ke perintah yang ke-12, teman-teman. Kita hapus ulang lagi titiknya. Ini kita backspace, kita tekan. Yang ke-12 ini adalah IP config register DNS. Ini digunakan untuk mendaftarkan ulang nama komputer ke server DNS, teman-teman. Yang ke-13 adalah ping. Kita ketik aja yang ping ini. Nah, ping ini digunakan untuk menguji koneksi ke alamat IP atau domain tertentu, teman-teman. Setelah itu kita masuk perintah yang ke-14, teman-teman, yaitu adalah nestat. Sini kita copy saja ya, teman-teman. Kita enter. Nah, nestat ini digunakan untuk menampilkan koneksi jaringan aktif dan port yang telah digunakan. Nah, ini kita masuk yang ke perintah yang ke-15. Kita cek. Di nestat ini kita menunggu sebentar ya, agak lama memang dia prosesnya, teman-teman. Mohon bersabar. Nah, di sini sudah selesai. Kita akan memasuki yang perintah yang ke-15 adalah terakhir. Kita cek, masukin di sini, teman-teman. Kita enter. Nah, terakhir ini digunakan untuk menunjukkan jalur route paket data menuju ke alamat tujuan ya, teman-teman. Sini kita masuk ke perintah yang ke-16, yaitu adalah path ping. Ctrl C, Ctrl V, kita enter. Nah, path ping ini digunakan untuk gabungan ping dan tracer menampilkan detail route dan kualitas koneksi, teman-teman. Setelah itu kita akan melakukan NS lookup, teman-teman. Teman-teman, di sini kita salin aja NS lookup-nya. Ctrl C, sini kita Ctrl V. Nah, kita tekan enter, teman-teman. NS lookup ini digunakan untuk mengecek informasi DNS dari domain, misalnya alamat IP suatu situs, teman-teman. Nah, setelah NS lookup, di sini kita akan memasuki perintah yang ke-18, yaitu adalah netsh. Kita tekan di sini netsh. Nah, netsh ini digunakan untuk mengatur dan mengelola konfigurasi lewat jaringan lewat CMD, teman-teman. Sorry ya. Terus habis itu kita masuk ke 19, yaitu adalah route. Kita tekan Ctrl C. Di sini kita Ctrl V lagi, kita tekan. Nah, route ini untuk melihat dan mengubah tabel route jaringan atau jalur lalu lintas data, teman-teman. Dan yang terakhir kita memasuki perintah yang ke-20 adalah net. Kita salin. Nah, net ini digunakan untuk perintah umum untuk mengelola jaringan, misalnya user, share, service, dan sebagainya, teman-teman. Mungkin ini saja video yang bisa saya buat.
ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.